Sungguh aku telah berikan kepada Nabi Dawud dan putranya Sulaiman pengetahuan tentang cara memberi keputusan antara manusia, pengetahuan tentang ucapan-ucapan burung dan yang lain-lain. Sebagai ungkapan rasa syukur, keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi anugerah pada kami, menjadikan kami nabi, jin, manusia, dan setan tunduk kepada kami melebihi kebanyakan hamba-hamba yang beriman. Itu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Dawud dan Sulaiman. Benekun cuma andik kepangoning melolo. Bukan cuma punya ilmu saja. Nah, bahkan punya kerajaan. Kalau Nabi Dawud itu punya kerajaan karena diberi oleh Tolut. Gampangannya sebenarnya diberi Allah. Nah, ya, diberi oleh Allah menggantikan Tolut. Tolut itu yang membunuh Jalut itu. Jadi sebelum ketika terjadi perang antara Jalut dan Tolut itu, Tolut membuat sayembara. Membuat sayembara, di antara sayembaranya adalah sayembaranya siapa yang bisa membunuh Jalut maka dia akan diberi separuh kekuasaannya. Kemanto boleh, kemanto. Akhirnya dalam cerita itu sayembara ternyata ya saya bayangkan Jalut itu raksasa. Siapa yang akan melawan Jalut? Gak ada yang berani. Akhirnya Tolut itu minta tolong kepada Simbil, Nabi Samuel itu untuk mencari siapa kira-kira. Dites, ya, dites, beda-beda neka, beda minyak, sapa seetot taen minyak neka neng serana pas minyak neka lo alen-len, tetap beda neng atas lo geger, maka dia yang akan bisa membunuh Jalut. Ternyata setelah dites ternyata Dawud. Nah, ternyata Nabi Dawud yang berhasil, yang lolos itu. Akhirnya Nabi Dawud yang berperang melawan Jalut itu. Nah, dalam cerita itu dikatakan batu yang dilemparkan pakai katepil itu, pakai katepil padang, ya. Tapi batu yang dibawa itu mungkin sekitar 4 batu yang dibuat itu menghantam Jalut itu, yang 4 batu itu, ya. Batu yang pertama batunya sendiri. Nah, batunya sendiri itu dikatakan aku batumu. Mungkin batu yang dikatakan batunya sendiri itu mungkin batu yang pernah membawa lari pakaiannya Nabi Daud itu. Nah, ada batu pernah membawa lari pakaian Nabi Daud. Tapi itu mah dulu. Nah, karena kalau Nabi Daud itu mandi gak mau bersama-sama dengan kaumnya. Ini sebelum jadi nabi. Kerasan. Walana lo teman aman di bareng. Umpama mandi ning rola tabane jadi. Lo teman bareng. Paling saler. Kocak saler. Itu mah. Paling saler. Enggak pernah mandi bersama-sama. Itu. Lah untuk membuktikan Nabi Daud itu sempurna, akhirnya ketika mandi seperti biasa, baju diletakkan di atas batu. Pamburu. Betana buru. Saubi hajar ya tabeng ya saubi pakaianku gitu dong buru bener buru betona tok bareng biklan pinanoro gitu. Tabeng saubi hajar gitu, ada perkataan saubi hajar. Lah ketika itu orang tahu melihat unjolok saler gitu. Tapi ini ketika muda itu jangan dikatakan wah itu berarti kan aib, itu katanya Nabi itu maksum. Itu bukan dosa, untuk membuktikan saja gitu. Nah, mungkin aurat pada waktu kan gitu kan ya, auratnya sampai mana mungkin bisa jadi bukan aurat lah ketika itu. Nah, ketika itu Nabi Daud itu batu yang dibawa. Kemudian ada yang mengatakan ada lagi batunya Nabi Musa, batu Nabi Musa dan batunya Nabi Harun. Minta batu itu bawa aku ikut perang. Gitu. Batu itu. Nah, Nabi Daud ketika itu sudah biasa membuat rakitan-rakitan dari besi-besi yang itu untuk seperti katepil itu, tapi pakai lemparan itu, pakai lempar benar-benar pakai itu dilemparkan itu. Loh, itu dicerita itu dikatakan di surat Baqarah itu, itu batu yang dilempar itu kena gini. Ini tembus sampai ke topi bajanya Tolut itu. Nah, sampai topi bajanya tembus. Ya Rabbu mate. Tolut itu wakana tuluhu milan itu kalau di tafsir itu.
Nah, tankina Jalut ya. Tankina Jalut itu Milan, semil. Semil 1,5 kiloan. 1,5 kilometer. Semil itu sekitar seperti itu. Itu tank. Topi bajanya itu, topi barnya berapa dirok gitu. Apa 8 dirok. Apa belum meter. Topinya tok. Itu kena yang tembus, kena yang betonan Nabi. Nah, itu setelah itu akhirnya diangkat jadi, itu pengetahuan juga. Pengetahuan merakit, menjadikan besi bisa pelemes itu. Ya, sehingga bisa dibuat baju besi. Itu adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud. Kemudian Nabi Sulaiman, kekuasaan. Mungkin apakah kekuasaannya itu dari kekuasaan Nabi Daud pindah ke Nabi Sulaiman, bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian bisa berbicara dengan toir. Yang dimaksudkan di sini benekun cuma ngomong bareng manok melolo. Dengan hewan-hewan yang lain juga bisa berbicara. Bilis, dengan apa saja Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu punya kelebihan bisa mengerti ucapan-ucapan mereka. Sebagai rasa syukurnya kepada Allah, mereka berkata, segala puji bagimu yang Allah yang telah memberi keutamaan kami, dijadikan seorang nabi, jin manusia dan setan tunduk kepada kami, melebihi hamba-hambamu yang lain yang beriman. Nah, ini wawarisa Sulaiman Daud, ya tadi itu ya, berarti Nabi Sulaiman berarti dapat warisan dari Nabi Daud. Wawarisa, ini seperti cerita yang kemarin itu ya. Istrinya Nabi Sulaiman Nabi Daud 99 pas ngalak situ. Itu pasti ekrenain bareng Allah. Gitu loh ya. Ekrenain sekalipun secara dohir itu tidak benar gitu loh, kurang bagus, bukan tidak benar pas dosa punten. Karena syariat pada waktu itu enggak masalah. Saya penting poron, saya penting seneng nih Kak bisa mundur. Gitu. Nah, sepenting ternyata itu ya pastinya sudah diatur dengan Allah. Dari istri yang ke-100 itulah melahirkan Nabi Sulaiman. Dari istri yang ke-100 itu akhirnya punya anak Nabi Sulaiman. Nah, ada yang mengatakan itu putrinya menterinya, istrinya menterinya. Ada yang mengatakan itu adalah istri tentaranya. Ada perbedaan pendapat.